Selamat pagi, siang, sore, malam, Bu Julisar selaku dosen mata kuliah Sistem Informasi Akuntansi 2. Pada kesempatan kali ini kami kelompok 6 akan mempresentasikan hasil proyek kami tentang analisis dan evaluasi sistem pengendalian internal terhadap prosedur penjualan pada Astra Motor. Sebelumnya kami akan memperkenalkan diri kami. Saya Angelica Patricia dengan NIM 2023-735. Saya Sebastian Ruben dengan NIM 2023-7008. Perkenalkan, saya Christian Tristan Levi dengan NIM 2023-737. Perkenalkan, nama saya Jeremy Juan Carol dengan NIM 2023-739. Dan saya Randy Ezekiel Manalu dengan NIM 2023-751. Analisis dan evaluasi sistem pengendalian internal terhadap prosedur penjualan pada Astra Motor. Bab 1 Pendahuluan. Latar belakang masalah. Sistem informasi akuntansi berbasis pengendalian internal pada siklus penjualan di Astra Motor berperan penting dalam mengelola operasional perusahaan. Sistem ini mengumpulkan, mengolah, mencatat, dan menyajikan informasi keuangan serta non-keuangan untuk mendukung pengambilan keputusan manajerial secara akurat dan tepat waktu. Dengan jaringan dealer yang luas, layanan purna jual, sistem kredit, dan logistik terintegrasi, Astra Motor membutuhkan sistem informasi akuntansi yang modern dan real-time untuk memastikan akurasi transaksi, integritas data, dan efisiensi operasional. Pengendalian internal dalam sistem ini membantu mencegah risiko seperti kesalahan pencatatan, manipulasi transaksi, dan penyalahgunaan diskon, sekaligus menyediakan jejak audit yang mendukung keputusan strategis. Evaluasi sistem penting untuk memastikan integrasi data antar unit, keamanan informasi pelanggan, serta kepatuhan terhadap standar akuntansi dan regulasi yang berlaku. Dengan sistem yang efektif, Astra Motor dapat meningkatkan efisiensi, memperkuat pengendalian internal, dan menciptakan nilai tambah berkelanjutan bagi perusahaan. Nah, masalah penelitian kami berdasarkan latar belakang yang diuraikan tadi, maka dirumuskan pokok masalah penelitian berikut. Ada 3. Yang pertama, bagaimana penerapan sistem informasi akuntansi dalam proses siklus pendapatan, siklus pengeluaran, siklus produksi, dan siklus SDM penggajian pada Astra Motor. Masalah yang kedua, risiko atau kelemahan apa yang terdapat dalam penerapan sistem pada masing-masing siklus tersebut. Yang ketiga, bagaimana efektivitas penerapan pengendalian internal dalam mencegah kesalahan, kecurangan, dan penyalahgunaan wewenang pada setiap siklus operasional Astra Motor. Nah, tujuannya yang pertama menganalisis penerapan sistem informasi akuntansi dalam proses siklus pendapatan, siklus pengeluaran, siklus produksi, dan siklus SDM penggajian pada Astra Motor. Yang kedua, mengidentifikasi risiko, kelemahan, serta ancaman yang muncul dalam penerapan sistem informasi akuntansi pada masing-masing siklus operasional perusahaan. Yang ketiga, mengevaluasi efektivitas penerapan pengendalian internal dalam mencegah kesalahan, kecurangan, penyalahgunaan wewenang, serta meningkatkan keandalan informasi akuntansi pada setiap siklus operasional Astra Motor. Ada 4 manfaat penelitian ini. Yang pertama, untuk perusahaan. Penelitian ini membantu manajemen Astra Motor menilai efektivitas sistem informasi akuntansi pada siklus penjualan berdasarkan temuan risiko seperti piutang tak tertagih, penyalahgunaan diskon, dan lapping dalam pembahasan. Informasi tersebut dapat digunakan untuk memperkuat pengendalian seperti otoritas kredit,
penggunaan barcode dan audit trail sehingga proses lebih efisien dan data penjualan lebih terjamin keakuratannya. Yang kedua, untuk pengambilan keputusan. Hasil penelitian ini dapat menjadi acuan bagi manajemen dalam mengambil keputusan strategis terkait pengembangan sistem informasi dan penguatan pengendalian internal, terutama berdasarkan temuan risiko pada proses penjualan dalam pembahasan proyek. Dengan dasar tersebut, perusahaan dapat menentukan kebutuhan teknologi yang lebih tepat, memperbaiki prosedur operasional, meningkatkan keamanan data transaksi, serta memastikan laporan keuangan tersaji lebih andal. Yang ketiga, bagi akademisi. Penelitian ini dapat menjadi referensi bagi akademisi dan mahasiswa dalam mempelajari penerapan sistem informasi akuntansi yang terintegrasi dengan pengendalian internal pada siklus penjualan, terutama dalam memahami bagaimana perusahaan mengelola risiko seperti piutang tak tertagih, penyalahgunaan diskon, dan lapping melalui prosedur otorisasi pemisahan tugas, serta penggunaan sistem berbasis barcode. Selain itu, penelitian ini juga dapat digunakan sebagai bahan kajian mengenai integrasi data antar unit dan penerapan sistem informasi akuntansi yang sejalan dengan standar akuntansi serta regulasi yang berlaku. Yang keempat, bagi peningkatan layanan pelanggan. Dengan sistem informasi yang efektif dan pengendalian internal yang lebih kuat, perusahaan dapat memastikan keakuratan transaksi, mempercepat proses pelayanan, serta memberikan layanan purna jual yang lebih transparan, baik dalam hal garansi, retur, maupun ketersediaan suku cadang. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Nah, selanjutnya ini masuk dalam bab 2, yaitu landasan teori. Nah, ini ada 2.1 pengertian sistem informasi, 2.1.1 definisi sistem. Sistem sendiri berasal dari bahasa Latin dan bahasa Yunani. Ini adalah suatu kesatuan yang terdiri dari komponen atau elemen yang dihubungkan bersama untuk memudahkan aliran informasi, materi, atau energi. Istilah ini sendiri sering dipergunakan untuk menggambarkan suatu set entitas yang berinteraksi, di mana suatu model matematika seringkali bisa dibuat. Selanjutnya ada komponen sistem. Sebuah sistem pada dasarnya terdiri dari sejumlah elemen yang saling berinteraksi untuk mencapai tujuan tertentu. Menurut teori sendiri, komponen utama yang biasanya membentuk suatu sistem meliputi input, proses, output, feedback, kontrol, serta lingkungan sistem. Setiap komponen ini tentunya memiliki peran yang sangat melengkapi, sehingga sistem itu dapat berjalan secara efektif dan efisien. Selanjutnya ada komponen sistem informasi. Sistem informasi merupakan seperangkat komponen yang saling berinteraksi untuk mengumpulkan, mengelola, menyimpan, dan menyebarkan data menjadi informasi yang bermanfaat bagi pengguna. Sistem ini sendiri memiliki peran penting dalam mendukung aktivitas operasional, manajerial, serta proses mengambil keputusan dalam suatu organisasi. Selanjutnya ada tujuan sistem informasi. Tujuan utamanya adalah menyediakan informasi yang akurat, relevan, dan tepat waktu untuk mendukung berjalannya kegiatan organisasi. Sistem informasi sendiri dirancang untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi proses bisnis, sekaligus juga untuk membantu manajemen dalam membuat keputusan yang lebih tepat. Selanjutnya ada karakteristik sistem informasi. Yang pertama itu terintegrasi. Yang kedua memiliki tujuan yang jelas. Yang ketiga mengolah data menjadi informasi. Yang keempat menghasilkan informasi yang berkualitas. Yang kelima bersifat sistematis dan terstruktur. Yang keenam memiliki mekanisme umpan balik. Yang ketujuh dukungan teknologi. Dan yang kedelapan terakhir fleksibel dan adaptif. Nah, selanjutnya ada 2.2 pengertian sistem informasi akuntansi. Definisi sistem informasi akuntansi. Ini merupakan suatu subsistem dari sistem informasi manajemen yang fokusnya pada pengumpulan, pencatatan, pengolahan, dan pelaporan data keuangan untuk menghasilkan informasi akuntansi yang berguna bagi pihak internal maupun eksternal organisasi. SIA ini dirancang untuk mendukung kegiatan operasional, pengendalian, serta pengambilan keputusan yang berkaitan dengan transaksi keuangan dan aktivitas bisnis. Selanjutnya ada komponen-komponen dari sistem informasi akuntansi. Yang pertama ada sumber daya manusia, yang kedua ada prosedur dan instruksi, yang ketiga ada data, yang keempat ada perangkat lunak, yang kelima ada perangkat keras, yang keenam ada basis data, yang ketujuh ada jaringan dan komunikasi. Selanjutnya ada tujuan sistem informasi akuntansi.
Tujuannya sendiri adalah menyediakan informasi yang berkualitas untuk mendukung efektivitas aktivitas organisasi. Sistem informasi akuntansi dirancang agar mampu menghasilkan informasi keuangan maupun non-keuangan yang relevan, akurat, dan tepat waktu, sehingga dapat digunakan sebagai dasar dalam proses pengambilan keputusan manajerial. Nah, selanjutnya ada komponen sistem informasi akuntansi. Sistem informasi akuntansi sendiri memiliki peran penting dalam organisasi karena menyediakan berbagai fungsi yang mendukung aktivitas bisnis itu sendiri. Fungsi dasarnya adalah mengumpulkan dan mencatat data transaksi yang berasal dari berbagai kegiatan operasional secara sistematis dan akurat. Data tersebut nantinya diolah melalui proses klasifikasi dan pengiktisaran sehingga menghasilkan informasi yang berguna bagi manajemen. Selanjutnya ada peran sistem informasi akuntansi dalam perusahaan. Peran ini tuh memiliki peran yang sangat penting dalam mendukung aktivitas organisasi modern, baik dari sisi operasional, manajerial, maupun strategis. Melalui proses pencatatan dan pengelolaan transaksi yang terotomatisasi, SIA ini mampu meningkatkan efisiensi operasional dengan mempercepat aliran informasi dan mengurangi pekerjaan manual yang berpotensi akan memunculkan kesalahan. Kemampuan sistem dalam memproses data secara konsisten juga akan berkontribusi pada peningkatan akurasi dan kualitas informasi yang dihasilkan, sehingga laporan yang dihasilkan dapat dipercaya dan digunakan sebagai dasar evaluasi yang lebih objektif. Selanjutnya ada 2.3, sistem informasi pengendalian dan akuntansi. Yang pertama ada hubungan sistem informasi akuntansi dengan pengendalian. SIA sendiri memiliki hubungan erat dengan pengendalian internal, karena sistem ini menyediakan berbagai mekanisme pengamanan transaksi melalui fitur otorisasi. SIA memastikan bahwa setiap transaksi dilakukan hanya oleh pihak yang berwenang, sehingga dapat mencegah tindakan yang tidak sah. Proses validasi data dalam sistem juga memastikan bahwa informasi yang masuk itu lengkap, sesuai format, dan tentunya memenuhi syarat sebelum diproses lebih lanjut, sehingga ini nantinya akan mengurangi potensi kesalahan. Yang selanjutnya, ada konsep sistem informasi pengendalian. Konsep sistem informasi pengendalian berdasarkan pada kerangka COSO yang mencakup berbagai unsur seperti lingkungan pengendalian, penilaian risiko, aktivitas pengendalian, informasi dan komunikasi, serta yang terakhir monitoring. Lingkungan penilaian ini mencerminkan komitmen manajemen terhadap integritas, etika, struktur organisasi yang sehat sebagai fondasi bagi pengendalian internal. Nah, selanjutnya ada jenis pengendalian. Pertama ada pengendalian umum. Yang kedua ada pengendalian aplikasi. Yang ketiga ada pengendalian preventif, detektif, dan korektif. Yang terakhir ada pengendalian fisik dan logis. Nah, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Sebastian Ruben. Oke, akan saya lanjut. Ini mengenai peran sistem informasi akuntansi dalam memastikan akurasi, kelengkapan, dan keandalan data akuntansi. Sistem informasi akuntansi memiliki peran yang sangat penting dalam memastikan akurasi, kelengkapan, dan keandalan data akuntansi yang dihasilkan organisasi. Melalui prosedur yang terstruktur, standar pencatatan yang jelas, serta pemrosesan data yang terotomasi, SIA membantu meminimalkan risiko terjadinya kesalahan manusia atau human error maupun manipulasi data. Proses otomatisasi seperti validasi input, pemeriksaan kesesuaian antar dokumen, dan rekonsiliasi internal memungkinkan setiap transaksi tercatat secara tepat dan konsisten. Selain itu, keberadaan audit trail dalam SIA membantu menelusuri setiap aktivitas yang terjadi dalam sistem, sehingga perubahan data dapat dipantau dan dipertanggungjawabkan. Lalu selanjutnya ada integrasi sistem informasi akuntansi dengan sistem pengendalian internal perusahaan. Integrasi antara SIA dan pengendalian internal memastikan bahwa proses bisnis berjalan efektif, aman, dan sesuai regulasi. Dalam SIA, fitur seperti otorisasi transaksi, pemisahan tugas, validasi data, dan pengendalian akses berfungsi sebagai bagian dari mekanisme sehingga setiap transaksi tercatat secara akurat dan terverifikasi. Di sisi lain, pengendalian internal menyediakan kerangka kebijakan untuk mengatur operasional SIA, termasuk keamanan data dan pemantauan sistem. Integrasi ini memperkuat kepatuhan perusahaan, memungkinkan pemantauan keuangan secara real-time, serta membantu mendeteksi risiko lebih dini. Dengan demikian, SIA tidak hanya menjadi alat
tapi juga menjadi komponen strategis dalam menjaga integrasi informasi, mengurangi penyimpangan, dan meningkatkan akuntabilitas perusahaan. Lalu selanjutnya itu akan masuk ke dalam pengendalian untuk keamanan informasi. Yang pertama, kita ada pengertian mengenai keamanan informasi. Keamanan informasi adalah upaya sistematis untuk melindungi informasi dari berbagai ancaman yang dapat mengganggu kelangsungan operasional, menurunkan integritas data, maupun menyebabkan kerugian bagi organisasi. Konsep ini secara umum didasarkan pada 3 pilar utama, yaitu dikenal sebagai SIA Triad, yaitu confidentiality, integrity, dan availability. Lalu yang kedua, kita ada risiko dan ancaman terhadap data. Risiko dan ancaman dalam sistem informasi akuntansi semakin meningkat seiring berkembangnya teknologi digital. Data organisasi dapat terancam dari berbagai sumber, baik internal maupun eksternal, yang berpotensi menyebabkan kehilangan informasi, kerusakan sistem, gangguan operasional, hingga kebocoran data sensitif. Lalu selanjutnya ada pengendalian keamanan informasi, itu langkah-langkah untuk melindungi sistem dan data dari ancaman yang dapat menimbulkan kerugian bagi organisasi. Pengendalian ini dapat dibagi menjadi 3 kategori utama. Yang pertama, preventif, detektif, dan korektif. Lalu selanjutnya, kita akan masuk ke dalam standar keamanan akuntansi. Ini standar keamanan akuntansi diperlukan sebagai pedoman bagi organisasi dalam menerapkan kontrol keamanan yang sistematis dan sesuai praktik terbaik. Salah satu standar yang paling dikenal secara global adalah ISO per IEC 27001 yang merupakan standar internasional untuk sistem manajemen keamanan informasi. Lalu kita akan masuk ke dalam prinsip-prinsip keamanan TI dalam proses akuntansi. Keamanan TI dalam proses ini sangat penting untuk memastikan bahwa data keuangan yang diolah, disimpan, dan disajikan tetap akurat dan terlindungi dari penyalahgunaan. Prinsip keamanan TI mencakup perlindungan pada seluruh tahapan pengolahan informasi akuntansi, mulai dari pencatatan transaksi, pemrosesan, penyimpanan, hingga pelaporan. Lalu kita akan masuk di poin terakhir, yaitu mengenai peran audit internal dalam menjaga keamanan informasi. Peran ini sangat penting dalam memastikan keamanan informasi berjalan efektif. Auditor internal bertanggung jawab menilai apakah pengendalian keamanan telah dirancang dan diterapkan dengan memadai, serta apakah pengendalian tersebut mampu mengurangi risiko secara signifikan. Melalui proses ini, audit internal mengidentifikasi kelemahan pengendalian, kesenjangan keamanan, atau ketidakpatuhan terhadap kebijakan dan standar keamanan informasi. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, Jeremy. Oke, selanjutnya kita masuk ke bab 3 pembahasan. Nah, jadi awal mulanya di pembahasan kita bakal bahas profil perusahaan dari PT Astra International Tbk ini, atau yang selanjutnya disebut perseroan atau Astra. Didirikan pada tanggal 20 Februari 1957 di Bandung oleh William Suryajaya, Jia Kianti, dan E. Harman dengan nama PT Astra International Inc. Pada awalnya perseroan beroperasi sebagai perusahaan dagang umum yang memasarkan produk-produk impor. Nah, selanjutnya visi misi dari perusahaan Astra ini. Nah, visi perusahaannya itu menjadi salah satu perusahaan dengan pengelolaan terbaik di Asia Pasifik, dengan penekanan pada pertumbuhan yang berkelanjutan melalui pembangunan kompetensi, berbasis sumber daya manusia, struktur keuangan yang solid, kepuasan pelanggan, dan efisiensi. Nah, lalu ada misi perusahaannya yaitu sejahtera bersama bangsa dengan memberikan nilai terbaik kepada para pemangku kepentingannya PT Astra. Nah, lalu selanjutnya ada struktur organisasinya. Nah, struktur tertingginya itu dipegang oleh RUPS yang membawahi Dewan Komisaris dan Direksi. Nah, Dewan Komisarisnya itu bertugas melakukan pengawasan atas kebijakan pengurusan, jalannya pengurusan perseroan untuk kepentingan perseroan sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan serta mewakili perseroan baik di dalam maupun di luar pengadilan. Nah, operasional sehari-hari itu dibagi berdasarkan segmen bisnis yang masing-masing dipimpin oleh eksekutif yang bertanggung jawab langsung kepada direksi perseroannya. Oke, selanjutnya bidang usaha dan produk. Nah, jadi Astra ini mengelola portofolio bisnis yang terdiversifikasi ke dalam 7 segmen bisnis utama. Yang pertama itu otomotif, memproduksi, mendistribusikan, dan memasarkan kendaraan roda 4, yaitu Toyota, Daihatsu, Isuzu, BMW, Lexus, dan UD Trucks, dan roda 2 atau motor dari Honda, serta memproduksi komponen otomotifnya.
Nah, lalu ada jasa keuangannya, yaitu menyediakan layanan pembiayaan kendaraan seperti ACC, TAF, dan Fifth Group. Lalu ada juga asuransi, asuransi Astra dan Astra Life, perbankan, dan teknologi finansial seperti Astra Pay dan Maucash. Lalu ada juga alat berat, pertambangan, konstruksi, dan energi, yang melalui PT Unit Tractors Tbk menjalankan bisnis terdistribusi alat berat, Komatsu dan Scania, kontraktor pertambangan, PAMA, pertambangan batubara dan emas, serta konstruksi. Lalu agribisnis, melalui PT Astra Agro Lestari Tbk, berfokus pada perkebunan kepala sawit, kelapa sawit, dan pengolahan minyak sawit mentah atau CPO. Lalu ada juga infrastruktur dan logistik, yaitu pengelolaan jalan tol, jasa rental kendaraan, dan logistik, yaitu truk dan selop. Lalu teknologi informasi, jadi melalui PT Astra Grafia Tbk menyediakan solusi dokumen, layanan teknologi informasi, dan komunikasi. Lalu yang terakhir ada propertinya, yaitu pengembangan dan pengelola properti komersial serta residensial, Menara Astra, Ananda Maya Residence. Nah, kita masuk ke siklus pendapatannya. Nah, jadi siklus pendapatan di Astra Motor itu mencakup serangkaian aktivitas bisnis dan operasi pemrosesan informasi terkait yang terus berulang dalam menyediakan barang, seperti sepeda motor dan suku cadang, serta jasa kepada pelanggan dan menerima kas sebagai pembayaran. Nah, berdasarkan kerangka konseptual buku Accounting Information System yang kita pakai, tujuan utama sistem siklus ini adalah menyediakan produk yang tepat di tempat dan waktu yang tepat dengan harganya sesuai. Nah, dalam konteks Astra Motor, siklus ini tuh sangat kompleks karena melibatkan jaringan dealer resmi yang luas, sistem pembiayaan kredit atau leasing, dan logistik yang terintegrasi. Nah, jadi berdasarkan dokumen transaksi yang dikelola Astra Motor, alur prosedur pendapatannya itu dapat dipetakan ke dalam 4 aktivitas dasar. Nah, yang pertama, entry pesanan penjualan atau sales order entry. Nah, jadi prosesnya itu dimulai ketika dealer resmi atau pelanggan retail menempatkan pesanan. Nah, yang pertama itu menerima pesanan. Nah, jadi Astra Motor itu harus memastikan data pesanan seperti tipe motor, warna, jumlah, itu tercatat akurat untuk menghindari kesalahan pengiriman. Nah, lalu yang kedua itu memeriksa kredit pelanggan. Nah, jadi untuk penjualan kredit melalui pembiayaan, sistem SIA itu harus secara otomatis memeriksa kelayakan kredit pelanggan melalui integrasi dengan administrasi kredit sebelum pesanan disetujui. Nah, ini itu krusial untuk meminimalkan kerugian dari piutang tak tertagih. Lalu yang ketiga, memeriksa persediaan. Nah, sistem juga harus memberikan informasi secara real-time mengenai stok di gudang untuk menetapkan tanggal pengiriman yang realistis kepada dealer atau pelanggan. Nah, selanjutnya, di aktivitasnya itu pengiriman atau shipping. Nah, jadi aktivitas ini itu melibatkan pemenuhan pesanan dan pengiriman barang ke dealer atau pelanggan. Nah, yang pertama itu mengambil dan mengemas pesanan. Nah, jadi bagian gudang itu menggunakan dokumen permintaan barang yang dihasilkan sistem untuk mengambil sepeda motor. Yang tepat, penggunaan teknologi pemindaian barcode sangat direkomendasikan untuk memastikan akurasi. Lalu yang kedua, mengirim pesanan. Nah, bagian logistik memproses pengiriman dan memperbarui jumlah persediaan secara otomatis di database pusat. Nah, selanjutnya itu penagihan atau billing. Nah, jadi aktivitas ini itu melibatkan pembuatan faktur penjualan, prosedur pengendalian memastikan bahwa dealer atau pelanggan ditagih untuk jumlah yang tepat atas barang yang benar-benar dikirim. Nah, sistem informasi pada Astra Motor menghubungkan data dari entry pesanan dan pengiriman untuk menghasilkan faktur yang akurat. Lalu, aktivitas yang terakhir itu penerimaan kas atau cash collections. Nah, jadi langkah terakhir adalah menerima pembayaran dari penjualan tunai maupun dari perusahaan pembiayaan leasing. Nah, mengingat volume transaksi yang tinggi ini, fungsi ini harus dipisahkan dari fungsi pencatatan piutang untuk mencegah manipulasinya. Nah, selanjutnya itu siklus pengeluaran. Nah, jadi siklus pengeluaran di Astra Motor ini melibatkan rangkaian aktivitas bisnis dan operasi pemrosesan data terkait yang berhubungan dengan pembelian dan pembayaran barang, sepeda motor dari manufaktur PT Astra Honda Motor, suku cadang, dan perlengkapan, serta jasa logistik pemasaran. Nah, tujuan utama dari siklus pengeluaran itu adalah untuk meminimalkan total biaya perolehan dan pemeliharaan persediaan, perlengkapan, dan berbagai layanan yang dibutuhkan perusahaan. Nah, bagi Astra Motor, pengelolaan siklus ini tuh secara efisien sangat krusial untuk menjaga ketersediaan stok sepeda motor di dealer tanpa menimbulkan biaya penyimpanan yang berlebih. Nah, jadi siklus pengeluaran untuk Astra Motornya itu ada 4 juga. Yang pertama, pemesanan barang dan jasa. Nah, jadi aktivitas ini itu mencakup identifikasi kebutuhan dan pemilihan pemasok. Yang pertama ada identifikasi kebutuhan atau permintaan pembeli. Nah, jadi permintaan pembelian itu sepeda motor dipicu oleh data penjualan retail dan tingkat stok di dealer.
Nah, jadi SIA Astra Motor harus memiliki fitur inventory management yang mampu memantau stok secara real time. Jadi ketika stok mencapai titik pemesanan ulang atau reorder point, sistem secara otomatis harus bisa menghasilkan permintaan pembelian. Lalu yang kedua, pemilihan pemasok dan pemesanan atau pesanan pembelian. Nah, pembelian unit sepeda motor dilakukan ke manufaktur utama atau AHM. Pengendalian krusial pada tahap ini adalah memastikan pembeliannya hanya dilakukan melalui pesanan pembelian yang disetujui oleh manajer logistik untuk mencegah pembelian tidak sah atau fiktif. Nah, lalu aktivitas yang kedua, penerimaan barang. Nah, jadi aktivitas ini itu melibatkan penerimaan dan penyimpanan unit sepeda motor atau suku cadang. Nah, yang pertama itu verifikasi penerimaannya. Nah, jadi fungsi penerimaan bertanggung jawab untuk memverifikasi bahwa barang yang diterima itu sesuai dengan pesanan pembelian dalam hal kualitas dan kuantitasnya. Nah, jadi SIA itu harus menyediakan akses ke dokumen pesanan pembelian yang sah bagi staf gudang untuk proses pencocokannya. Nah, lalu yang kedua, pencatatan penerimaannya atau laporan penerimaan. Nah, jadi staf gudang membuat laporan penerimaan barang. Saat laporan ini dimasukkan ke dalam SIA, database persediaan sepeda motor diperbarui secara otomatis secara real time. Nah, lalu aktivitas yang ketiga, persetujuan faktur pemasok. Nah, jadi aktivitas ini memastikan perusahaan hanya membayar barang yang benar-benar dipesan dan diterima. Nah, di sini tuh verifikasi faktur atau three-way match. Nah, jadi bagian utang usaha atau keuangan memverifikasi faktur dari pemasok dengan membandingkannya dengan pesanan pembelian yang membuktikan barang dipesan dan laporan penerimaan barang yang membuktikan barang diterima. Nah, SIA yang baik itu mengotomatisasi proses pencocokan ini untuk mencegah kesalahan manusia. Nah, lalu aktivitas yang terakhir itu pengeluaran kas atau pembayaran. Nah, jadi yang pertama itu penjadwalan pembayaran. Nah, SIA menjadwalkan pembayaran untuk memastikan Astra Motor memanfaatkan diskon tunai dan menghindari denda keterlambatan. Lalu yang kedua, pengendalian pembayarannya. Pembayarannya itu harus diotorisasi oleh manajer keuangan yang berwenang. Nah, penggunaan transfer bank elektronik lebih disarankan untuk meningkatkan keamanan dan menyediakan jejak audit yang jelas. Nah, selanjutnya ada evaluasi dan rekomendasi untuk siklus pengeluarannya. Jadi secara keseluruhan itu, integrasi SIA dengan pengendalian internal pada siklus pengeluaran Astra Motor telah membantu menekan resiko kecurangan dan kesalahan. Otomatisasi proses verifikasi three-way match dan penggunaan daftar pemasok yang disetujui merupakan pengendalian preventif yang efektif. Nah, sebagai rekomendasi untuk peningkatan berkelanjutan, Astra Motor tuh bisa lebih memaksimalkan penggunaan teknologi otomasi dalam proses penilaian barang. Nah, misalkan seperti barcode scanning atau RFID. Nah, untuk mengurangi kesalahan manusia dan mempercepat pembaruan data stok. Nah, selain itu juga evaluasi rutin terhadap daftar pemasok dan kinerja vendor sangat penting untuk memastikan perusahaan mendapatkan nilai terbaik. Selanjutnya, siklus produksi akan dijelaskan oleh rekan saya, Randy. Baik, jadi sekarang saya akan menjelaskan tentang siklus produksi. Jadi sistem informasi akuntansi atau yang biasa kita kenal dengan SIA berperan penting dalam siklus produksi dengan menghubungkan aktivitas fisik produksi dengan pencatatan biaya dan pelaporan manajerial. SIA mengumpulkan dan memproses data mulai dari perencanaan kebutuhan material, penjadwalan produksi, pencatatan pemakaian bahan melalui material requisition, hingga pencatatan jam kerja langsung. Informasi ini dialirkan ke sistem akuntansi biaya untuk menghitung biaya bahan baku langsung, tenaga kerja langsung, dan overhead pabrik sehingga menghasilkan HPP yang akurat, baik untuk sistem biaya pesanan maupun biaya proses. SIA juga menyediakan laporan seperti varians biaya, efisiensi penggunaan material, dan biaya per unit yang mampu membantu manajemen dalam pengendalian biaya, evaluasi kinerja, dan penetapan harga. Jadi, adapun aktivitas bisnis dalam siklus produksi, yaitu yang pertama ada production planning, di mana penyusunan MPS atau Master Production Schedule. Tahap awalnya adalah menentukan jumlah dan jenis motor yang akan diproduksi dalam periode tertentu, berdasarkan permintaan pasar dan kapasitas pabrik. Yang kedua ada perencanaan harian atau jangka pendek. Jadi MPS diterjemahkan menjadi rencana produksi yang lebih detail, seperti planning harian. Rencana ini menentukan urutan lot, tipe, dan warna motor yang harus diproduksi setiap harinya. Yang kedua ada production control. Jadi Heijunka atau production control bertanggung jawab untuk memastikan produksi berjalan datar dan mulus atau flat and smooth. Artinya jumlah produksi harian dan urutan motor dibuat merata dan konsisten setiap harinya. Hal ini bertujuan untuk menghindari lonjakan
dan juga penurunan produksi yang ekstrim. Yang kedua ada pengontrolan alur. Kegiatan produksi dipantau secara ketat, seringkali dari PCR atau Production Control Room, di mana Production Control memastikan setiap urutan lot berjalan sesuai rencana dan menjadi motor utama dalam pengendalian pencapaian target produksi harian. Lalu yang ketiga ada assembling unit, di mana yang pertama itu ada persiapan komponen. Jadi semua komponen baik yang diproduksi sendiri maupun yang disuplai oleh vendor disiapkan sesuai dengan jadwal produksi. Yang kedua ada lini perakitan, di mana disinilah terjadi yang dinamakan proses inti, yang di mana semua komponen dirakit mulai dari nol hingga menjadi satu unit sepeda motor yang utuh. Astra menggunakan teknologi manufaktur canggih seperti Super Sport Line untuk model tertentu dan menerapkan sistem seperti pick-to-like system dan interlock system untuk menjamin ketepatan dan efisiensi perakitan. Yang ketiga ada standar operasional prosedur atau SOP, di mana seluruh proses perakitan dilakukan dengan mengacu pada SOP yang ketat untuk menjamin kualitas. Lalu yang keempat ada quality check and testing. Jadi yang pertama itu ada inspeksi, di mana setelah perakitan selesai, setiap unit motor melewati proses pengecekan kondisi. Lalu yang kedua ada uji fungsi, di mana dilakukan pengecekan menyeluruh pada semua aspek, mulai dari kelistrikan, mesin, hingga fungsi komponen lainnya, untuk memastikan motor betul-betul siap dipasarkan dan memenuhi standar kualitas Honda. Lalu yang kelima itu ada distribusi, di mana unit motor yang telah lolos dari semua pengecekan kualitas, kemudian disalurkan ke jaringan dealer dan distributor lainnya untuk dipasarkan kepada konsumen. Lalu selanjutnya di sini ada konsep utama dalam siklus produksi Astra, yang dimana ini terdiri dari 3 hal. Yang pertama itu adalah lean manufacturing, yaitu berusaha meminimalkan segala jenis waste atau pemborosan dalam proses produksi. Yang kedua ada jaminan kualitas, di mana fokus tinggi pada kualitas produk untuk memberikan kepuasan maksimal kepada konsumen. Dan yang ketiga ada sistem shift kerja. Pabrik beroperasi dalam beberapa shift, biasanya shift 1, shift 2, dan shift 3, untuk memaksimalkan kapasitas produksi yang mencapai jutaan unit per tahun. Baik, selanjutnya di sini ada siklus SDM dan penggajian. Jadi siklus SDM dan penggajian merupakan rangkaian proses yang saling berhubungan, dimulai dari identifikasi kebutuhan karyawan, rekrutmen, dan penginputan data ke HRIS sebagai dasar data payroll. Setelah karyawan mulai bekerja, data kehadiran dan jam kerja dikumpulkan serta diverifikasi, lalu digunakan dalam perhitungan gaji kotor yang mencakup upah dan tunjangan. Dari gaji kotor tersebut dilakukan berbagai pemotongan wajib seperti pajak dan iuran BPJS hingga menghasilkan gaji bersih. Perhitungan ini kemudian divalidasi dan diotorisasi oleh manajemen agar sesuai dengan regulasi yang ada. Puncaknya adalah pembayaran gaji kepada karyawan serta pembuatan laporan dan slip gaji. Siklus ini berlangsung secara berulang setiap periodenya dan membutuhkan pengendalian internal yang ketat. Siklus ini dianggap selesai setelah data dipelihara dan seluruh hak karyawan diselesaikan saat hubungan kerja berakhir. Jadi adapun aktivitas bisnis dalam siklus SDM dan penggajian yaitu proses end-to-end yang terintegrasi secara strategis dengan kebutuhan operasional perusahaan, khususnya produksi sepeda motor. Proses dimulai dari analisis pekerjaan untuk menentukan kualifikasi yang dibutuhkan, dilanjutkan dengan rekrutmen dan seleksi yang menekankan kecocokan teknis dan keselarasan dengan nilai perusahaan. Setelah karyawan diterima, data mereka dimasukkan ke dalam HRIS sebagai dasar pengelolaan penggajian. Dalam operasionalnya, ketepatan pencatatan waktu dan kehadiran menjadi sangat penting, terutama bagi pekerja pabrik bershift, karena data ini menentukan perhitungan gaji yang terdiri dari gaji pokok, tunjangan tetap, tunjangan tidak tetap, insentif, dan bonus berbasis kinerja. Setelah total gaji dihitung, dilakukan pemotongan wajib seperti PPh 21 dan iuran BPJS. Lalu gaji bersih dibayarkan ke rekening karyawan. Siklus ini juga mencakup pelaporan pajak dan iuran ke lembaga terkait
terkait serta aktivitas manajemen kinerja dan pengembangan karyawan yang hasilnya dapat mempengaruhi struktur gaji melalui promosi atau penyesuaian berkala. Keseluruhan siklus berjalan terus-menerus yang dimana ini berfungsi mendukung produktivitas, efisiensi, serta stabilitas tenaga kerja dalam industri otomotif yang sangat kompetitif. Baik, selanjutnya bab 4, yaitu penutup, akan dijelaskan oleh rekan saya, Sebastian Ruben. Oke, akan saya lanjut mengenai penutup dari presentasi kami. Boleh next? Ya, dari sini, dari kesimpulan dari presentasi kami, yaitu Astra Motor telah menerapkan sistem informasi akuntansi yang terintegrasi dan memadai untuk mendukung seluruh proses operasional perusahaan. Sistem yang terkomputerisasi dan berbasis database terpusat membuat pencatatan dan pelaporan menjadi lebih akurat, cepat, dan konsisten. Pengendalian internal meliputi pemisahan tugas, otorisasi transaksi, validasi data, barcode, three-way match, audit trail, serta pengamanan akses berjalan efektif dalam meminimalkan risiko kesalahan dan kecurangan. Meskipun sistem sudah baik, perusahaan tetap perlu melakukan evaluasi rutin serta meningkatkan keamanan cyber, otomatisasi pengawasan, dan integrasi lintas divisi agar sistem tetap relevan dan mampu mendukung pengambilan keputusan manajerial secara optimal. Secara keseluruhan, SIA dan pengenalan internal Astra Motor telah mendukung efisiensi operasional dan keandalan informasi akuntansi. Lalu selanjutnya itu ada saran dari kami yang kita tangkap dari Astra Motor. Astra Motor perlu memperkuat teknologi dan keamanan informasinya melalui peningkatan autentikasi, enkripsi, monitoring pengguna, serta pembaruan keamanan secara berkala untuk menghadapi ancaman cyber. Dari sisi pengendalian internal, perusahaan disarankan memperluas audit trail dan meningkatkan otomatisasi proses, termasuk verifikasi three-way match dan integrasi data real-time. Digunakan mengurangi kesalahan serta mempercepat deteksi penyimpangan. Pelatihan berkelanjutan bagi karyawan mengenai penggunaan sistem dan prosedur pengendalian internal juga penting untuk meningkatkan kepatuhan dan mengurangi risiko kesalahan operasional yang didukung oleh rotasi jabatan dan kewajiban cuti pada posisi sensitif. Oke, sekian dari presentasi kami. Terima kasih kepada Ibu Julisar dan teman-teman semua yang sudah memperhatikan presentasi kami. Sekian, terima kasih.